Baik, ketemu lagi dengan saya, Puji dari channel kita. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial Laravel, yaitu membuat website content management system, atau lebih spesifiknya membuat website blog. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Pertama-tama saya akan membuat dulu project Laravelnya. Dan di sini saya menggunakan toolnya tuh menggunakan Laragon ya. Tinggal klik aja di sini. Untuk mengaktifkan web servernya, saya menggunakan Apache. Dan untuk database-nya menggunakan database MariaDB ya. Tinggal aktifkan atau tinggal start ya. Kemudian tinggal klik kanan aja bagian quick save. Saya menggunakan versi Laravel itu versi 7 ya. Tinggal klik aja. Kemudian untuk nama projectnya saya beri nama dengan namanya itu dokumen kita. Klik OK. Maka langsung ya dibuatkan. Dan pastikan koneksi internetnya stabil ya. Oke, untuk proses instalasi projectnya selesai. Di sini tempat penyimpanan projectnya itu ada di lokalis C, kemudian folder Laragon, kemudian www, kemudian nama projectnya yaitu dokumen kita. Dan untuk hostname-nya atau virtual host-nya langsung dibuatkan ya oleh si Laragon ya. Nanti kita cek. Sekarang kita coba dulu akses dulu si database-nya. php-admin. Di sini masuk dulu ya. Username-nya root dan tanpa menggunakan password ya. Cara default-nya cari aja di sini yaitu dokumen kita ya. Karena Laragon langsung dibuatkan ya si database-nya. Selanjutnya buka tag editor dan buka project-nya. Dan ini nama project-nya, tinggal klik aja, kemudian select folder. Nah, di sini bagian env-nya untuk koneksi database-nya di sini Laravel secara default itu MySQL ya. Karena saya menggunakan database MariaDB, jadi sama aja ini, biarkan aja dulu. Kemudian bagian nama database-nya tadi si Laragon sudah ini ya, sudah membuatnya, yaitu dokumen kita. Jadi tinggal masukkan aja di sini. Untuk username-nya root ya, saya tidak atur lagi, biarkan aja dulu. Kemudian password juga tidak menggunakan password. Kemudian save. Sekarang kita akses si projectnya di browser ya. Tadi itu namanya itu ini ya, nama hostname-nya. Kemudian enter. Oke, berhasil tampil ya. Kemudian di sini saya akan membuat dulu autentikasi loginnya. Langsung aja saya buka dulu di dokumentasi Laravelnya. Laravel 7 ya. Sini pertama itu bagian front end, pilih yang front end scaffolding ya. Nah, di sini install dulu si UI-nya, Laravel UI-nya, copy aja dan buka ya terminal. Masuk dulu ke projectnya yaitu dokumen kita atau ls dulu ya. Oke, ini tinggal masuk aja. Sudah masuk, tinggal masukkan perintah tadi ya, yaitu ini composer require Laravel /UI, versinya itu 2.4 ya atau di atasnya. Tinggal enter, tunggu hingga selesai prosesnya. Oke, untuk proses instalasi UI-nya selesai. Di sini selanjutnya tuh
untuk generate login ya, atau autentikasi loginnya. Di sini ada pilihan ya, bisa menggunakan Bootstrap, Vue atau React ya untuk tampilannya. Tapi di sini syaratnya itu harus sudah terinstall Node.js ya. Di sini saya sudah instalasi. Nah, ini di laptop saya itu sudah terinstall Node.js-nya, yaitu versi 12.18.3. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan ini. Saya akan mengambilnya itu hanya tampilan untuk scroll polling aja gitu. Yaitu caranya itu masukkan aja sini PHP Artisan UI tik 2 langsung out ya. Kemudian enter. Maka langsungnya dibuatkan si UI-nya. Sekarang kita cek. Sebelumnya di sini belum ada ini ya, belum ada link login dan register ya. Tetapi sekarang ketika di refresh, maka muncul ya. Kemudian klik login, maka di sini tampilannya masih acak-acakan ya. Karena di sini saya menggunakan perintah yang biasa ya, tanpa menggunakan UI dari Bootstrap, Vue, dan React ya. Jadi tampilannya begini acak-acakan. Kenapa saya memilih ini? Karena nantinya itu untuk tampilan itu saya akan custom sendiri gitu atau secara manual. Jadi hanya dibutuhkan itu tampilan ini aja cukup ya. Atau kita cek aja di sini bagian apps, di sini bagian HTTP ya. Nah di sini ada kontrolernya. Nah ini dibuatkan ini, saya perlunya ini, yaitu dibuatkan oleh si Laravelnya bagian autentikasinya. Dan di sini tampilannya juga di bagian resource view. Nah ini folder out ya. Dan layoutnya juga bagian apps, dan sini ada home. Ini bagian views ini tadi itu sebelum melakukan perintah ini ya, perintah bagian PHP Artisan UI titik 2 out ini belum ada ya bagian view out ini, folder ini. Kemudian yang bagian folder out ini yang ada di controller. Nah ketika dilakukan perintah ini maka langsung ya di generate. Selanjutnya tinggal ini ya, kita coba. Sekarang kita login. Sekarang ini ilmu kita 1 2 3 4 5 login. Maka di sini masih error ya. Katanya di sini harus menjalankan migrasinya ya. Karena di bagian di sini secara default itu Laravel itu setelah menyiapkan untuk migrasinya, yaitu untuk user, untuk password resetnya, dan file jobnya. Jadi sekarang tinggal lakukan perintah PHP Artisan migrate. Oke, berhasil di ini ya, di migrate. Sekarang kita cek di database-nya, yaitu di database-nya itu di dokumen kita ya. Nah ini ada file job, migration-nya, password reset, dan user. Nah sekarang kita refresh. Oke, ini masih error ya, karena di sini belum ada datanya ya, di user ini masih kosong kan. Nah supaya ada datanya, kita register dulu sini. Atau di sini supaya ada sedikit tampilan ya, saya akan menggunakan Bootstrap ya. Ambil aja dulu get Bootstrap. Saya ambil untuk CDN aja secara online ya. Buka tag editornya, saya perbesar ya biar kelihatan. Dan di bagian views, bagian layout, bagian apps ini, app update ini, tambahkan aja sini di atas ya. Nanti juga kedepannya di custom lagi tampilannya.
sekarang mah hanya sementara supaya ada tampilan. Oke, berhasil lihat tampilan. Untuk login juga sama. Saya daftar dulu di sini dengan nama Fauzi. Emailnya misalkan fauzi@gmail.com. Passwordnya misalkan admin 123 tambah 4 ya, biar ada 8 karakter. Admin 1234. Kemudian register. Saya save ya, biar otomatis nantinya tuh. Oke, berhasil login ya langsung. Ini belum jalan ya, karena tadi itu hanya tampilan CSS saja. Atau supaya ini bekerja dengan baik ya, si drop down-nya tinggal tambahkan aja di sini CS-nya bagian bawah berarti. Oke, save. Nah, otomatis drop down-nya aktif. Kita logout dulu dan login lagi. Sini saya masukkan yaitu fauzi@gmail.com ya. Ini sampel aja. Dan passwordnya itu admin 1234. Kemudian login. Oke, berhasil login nih. Di sini juga bagian rootnya juga langsungnya dibuatkan sini, yaitu ini. Nah, di sini kenapa ini bagian ini di atas ya dan ini di bawah? Karena di sini yang bagian ini ketika akses langsung ya si hostname, bagian ini tanpa perlu login gitu. Jadi yang di atas ini bisa ya diakses tanpa login, tapi yang bagian ini ketika akses home maka dicek dulu sini apakah sudah login belum, atau lebih tepatnya itu autentikasinya dicek. Jika sudah login maka bisa diakses, kalau belum maka tidak bisa ya. Sini saya contohkan ke home kan ini logout. Nah, ini logout, sekarang akses home. Nah, maka tidak bisa ya, langsung didirect ke login ya. Nah, ini contoh di sini saya komentarkan dulu. Ketika akses home, nah di sini error ya, katanya root login tidak ada ya, karena di sini dikomentarkan. Jadi bagian root ini kalau kita akses atau kita lihat di terminal ya, PHP Artisan. Root, kemudian titik 2 list. Ya, ini saya katakan ya, biar kelihatan rapi. Saya atur dulu. Nah, bagian ini kan login sampai sini. Ini adanya nama root ini yaitu dari ini ya, dari bagian baris 20 ini, yaitu out root sini. Kalau saya komentar sekarang save dan lakukan lagi, maka yang ada cuma segini ya. Jadi bagian ini, bagian login, root login, dan sampai register ini hilang ya, karena di sini dikomentarkan. Kalau diadakan lagi, maka langsung ada ya.